Saudara, pemerintah Iran resmi mengonfirmasi Ali Khamenei tewas dalam serangan yang dilancarkan oleh Israel dan juga Amerika Serikat. Pertanyaannya, apa yang terjadi usai Ali Khamenei ini tewas? Saya akan coba diskusikan bersama dengan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi yang saat ini sudah tersambung lewat saluran Zoom. Mas Hasibullah, selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan untuk bergabung bersama kami. Mas, kalau boleh ditanyakan analisisnya, what next setelah Ali Khamenei tewas dalam serangan Israel AS? Ya, sebelum menjawab pertanyaan Mas Reno, yang pertama saya ingin menyampaikan kabar berita duka atau turut berduka atas meninggalnya pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei yang sebagai pemimpin spiritual, terutama di kalangan saudara-saudara kita yang mengikuti Syiah, ini tentu hal yang sangat besar sekali dan sebagai negara yang diserang oleh Iran dan Israel juga mempunyai makna apa namanya makna duka yang sangat mendalam sebagai simbol perlawanan, terutama juga karena beliau meninggal ini sudah terkonfirmasi oleh Iran pada saat serangan pertama dilakukan belum nyampe 24 jam. Sejauh yang kita ikutin, serangan kemarin dilakukan pagi waktu setempat atau kurang lebih siang waktu Indonesia, dan sekarang kurang lebih baru jam 9 waktu kita, atau kurang lebih sekitar 20 jam setelah serangan pertama dilakukan. Kemudian tokoh sentral, tokoh tertinggi, tokoh yang paling karismatik di Iran sudah dikonfirmasi meninggal dan wafat gara-gara serangan yang terjadi dan dilakukan oleh Israel dan Amerika kemarin. Nah, tentu saja secara politik ini kalau saya mengamatin kenapa ini terjadi, sebelum menjawab pertanyaannya Mas Reno, ini saya melihat ada celah di dalam sistem pertahanan Iran dan proksi-proksinya, karena kalau kita lihat dari perang yang sebelumnya terjadi di antara Israel dengan Hizbullah, itu juga suasananya agak mirip dengan yang terjadi hari ini. Cuman waktu itu kita mengira ini terlalu cepat karena Nasrullah sebagai pemimpin tertinggi Hizbullah sudah berhasil dilumpuhkan oleh Israel itu kurang lebih 10 sampai 12 hari setelah serangan di bulan September 2024. Jadi ini saya melihat celahnya sama, malah dibanding terbunuhnya Nasrullah menurut saya jauh lebih mengejutkan, karena sekali lagi ini bahkan tidak sampai 24 jam dari serangan pertama dilakukan oleh Israel dan oleh Israel dan Iran. Dan Kenapa tadi Pak Hasibullah mengatakan ini hal yang mengejutkan? Apa efek kejutnya apa? Unsur kejutnya apa? yang pertama, mestinya sebagai pemimpin tertinggi, sebagai pemimpin yang paling karismatik, tentu Ayatullah Khamenei akan mendapatkan perlindungan yang paling maksimal, ya, yang artinya tidak akan mudah dijamah, tidak akan mudah disentuh oleh musuh gitu. Tapi sekali lagi ternyata ini belum nyampe 24 jam pemimpin tertinggi Iran yang mestinya dapat pengamanan paling paling ketat, paling kuat, itu justru sudah berhasil dilumpuhkan oleh Israel dan Amerika. Bahkan seperti yang saya sampaikan, kalau dibandingkan dengan proses terbunuhnya Hasan Nasrullah di Hizbullah, ini jauh lebih cepat karena Hasan Nasrullah masih 10 sampai 12 hari hitung-hitungan saya waktu itu. Tapi ini tidak nyampe 24 jam. Kemudian pemimpin tertinggi sebuah negara berdaulat yaitu Iran yang juga menjadi ketua, menjadi poros utama daripada kelompok perlawanan selama ini, ternyata sudah dilumpuhkan di dalam waktu tidak sampai 24 jam. Dan saya melihat Hmm. serangan atau titik serangan yang dilakukan oleh Israel dan Amerika ini kurang lebih sama yang juga dilakukan kepada Hasan Nasrullah, yaitu eh, apa namanya serangan yang menggunakan kayak semacam teknologi lacak, ya, teknologi yang bisa mendeteksi keberadaan target. Nah, ini yang sebenarnya sangat sangat mengejutkan dan mungkin juga tidak tidak disadari kelemahan di bagian ini gitu. Dan saya yakin untuk bisa sampai kepada informasi akurat sedetail ini, pasti selain menggunakan teknologi juga menggunakan Mhm. kemampuan intelijen dan mata-mata yang sekali lagi dilihat dari perang-perang yang sudah terjadi mulai tahun 2004, 2005 dan 2026 sekarang. Sebenarnya serangan Israel dan Amerika juga melalui
celah atau kelemahan yang kurang lebih sama. Kita lihat bagaimana Oke. terbunuhnya katakanlah pemimpin Hamas juga di Iran. Kita lihat bagaimana terbunuhnya tokoh-tokoh perlawanan seperti Hasan Nasrullah yang itu juga tidak terlepas menurut saya dari kombinasi teknologi pelacakan yang dimiliki oleh Israel dan juga kemampuan jaringan mata-mata yang sangat kuat di wilayah yang selama ini dikuasai oleh kelompok-kelompok perlawanan. Nah, tentu Oke, memang Mas Hasibullah sebelum dilanjutkan mungkin bisa sedikit ditekuk ke bawah Mas Hasibullah untuk device-nya supaya tidak terlalu banyak space di. Nah, oke baik, terima kasih. Nah, saya lanjutkan tadi ke pertanyaan awal yang belum terjawab. ya, Jadi apa yang akan terjadi ketika Ali Khamenei ini tewas? What ya, next? secara tematik dalam tanda kutip ya, saya gunakan istilah tematik ini mungkin yang Hmm. akan terjadi adalah salah satu dari dua. Yang pertama ini akan terjadi kayak semacam pergantian rezim sebagaimana diinginkan oleh Netanyahu dan Trump, oleh Israel dan Iran. Dan sebagaimana kita tahu, Trump dan Netanyahu, terutama Trump, sangat berambisi bahkan menganjurkan agar masyarakat Iran segera turun ke jalan untuk membentuk pemerintahan baru dan sekarang jembatan itu telah dibuat yaitu dengan meninggalnya Ayatullah Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi. Jadi sekali lagi satu kemungkinannya, satu temanya adalah pergantian rezim, perubahan Iran ke depan pasca Ali Khamenei. Bentuknya seperti apa kurang bisa dijelaskan sekarang, tapi paling tidak kalau kita menggunakan perspektifnya Barat, Iran dan Israel, maka mereka menginginkan Iran kembali kepada sebelum revolusi 79, di mana Iran menjadi partner, menjadi teman, menjadi kolega justru bagi Israel di dalam mengontrol kawasan Timur Tengah. Ini satu tema. Nah, tema yang lain tentu yang justru diinginkan oleh kelompok-kelompok berkuasa sekarang di Iran, walaupun sudah kehilangan pemimpin pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, tapi simbol-simbol dan kepemimpinan yang kuat di